Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok S29 akan memulai presentasi proyek UTS Indik kami. Kami kelompok S29 beranggotakan Ardirio Palasroha Manalu sebagai ketua, Rijal Salabakti, Yehezkiel Abed Sibuya, Sevia Raja Guguk, Grace Natalia Sitepu sebagai anggota. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu computational thinking? Computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, topik yang kami pilih dalam proyek UTS kami yaitu pembelajaran online yang kami laksanakan saat ini. Lalu, fokus permasalahan kami yaitu tentang sulitnya memahami materi pada masa pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, singkat PJJ. Sekarang kita akan masuk pada 4 metode dalam computational thinking. Yang pertama yaitu dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir algoritma. Dekomposisi akan dijelaskan oleh teman kami, Grace Sitepu. Dekomposisi adalah metode pemecahan masalah dengan memecahkan masalah yang lebih besar ataupun kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Dekomposisi yang dalam bahan diskusi kami kali ini adalah mengenai sulitnya memahami materi saat masa PJJ. Dan pada fokus ini, kami membaginya menjadi 4 bagian utama. Yaitu, yang pertama, kurangnya bahan referensi belajar, yang dibagi menjadi 3 bagian penyelesaiannya, yaitu menggunakan perpustakaan digital, aplikasi belajar, dan juga YouTube. Yang kedua, tidak ada teman diskusi untuk saling berbagi ilmu, dapat diselesaikan melalui grup belajar online ataupun grup diskusi online. Yang ketiga, terlalu mengandalkan metode hafalan. Hal ini dapat diselesaikan melalui membuat peta konsep ataupun mind map, lalu membuat ringkasan versi sendiri. Yang terakhir ialah kurangnya latihan soal. Dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara membahas soal latihan ataupun soal pembahasan pelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam abstraksi. Abstraksi adalah metode memecahkan masalah dengan memfokuskan pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang kurang relevan. Pada kali ini, yang menjadi judulnya ialah sulitnya memahami materi saat PJJ. Ini kami ada beberapa permasalahan. Yang pertama, jaringan tidak mendukung. Yang kedua, banyak tugas. Yang ketiga, bermalas-malasan. Yang keempat, kurangnya melakukan diskusi online. Yang kelima, kurangnya latihan soal. Yang keenam, tidak memahami konsep materi. Dan yang terakhir, kurangnya referensi belajar. Pada kasus ini, kami mendapatkan ada 3 hal yang tidak terlalu penting, yaitu jaringan tidak mendukung, banyak tugas, dan bermalas-malasan. Jadi, kami hanya memfokuskan kepada 4 masalah yang ada di sini, yaitu kurangnya referensi belajar, tidak memahami konsep materi, kurangnya latihan soal, dan tidak dapat melakukan diskusi.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pengenalan pola. Pengenalan pola ialah metode penyelesaian masalah dengan mencari atau menemukan kesamaan atau pola antar masalah maupun dalam masalah itu sendiri. Topik yang kami ambil yaitu sulitnya pemahaman materi saat pembelajaran jarak jauh memiliki pola masalah yang sama dengan sulitnya pemahaman materi saat pembelajaran tatap muka. Nah, masalah sulitnya pembelajaran materi saat pembelajaran tatap muka sudah banyak terdapat solusinya. Karena kedua masalah ini memiliki pola yang sama, kita dapat menerapkan solusi pada saat masalah pembelajaran tatap muka terhadap masalah pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah solusi pada sulitnya pemahaman materi saat pembelajaran tatap muka, yaitu membuat ringkasan materi pembelajaran, membuat peta konsep atau mind mapping, banyak latihan soal, berdiskusi dengan teman-teman, dan mencari referensi lain atau mencari referensi belajar lain. Nah, solusi-solusi ini dapat kita terapkan menjadi membuat ringkasan materi pembelajaran, membuat peta konsep atau mind mapping, banyak latihan soal, berdiskusi dengan teman-teman secara online, dan mencari referensi belajar lain di internet ataupun di buku-buku. Kemudian kita masuk ke algoritma. Adapun definisi dari algoritma adalah metode penyelesaian masalah dengan membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Berikut ada flowchart langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sulitnya memahami materi pada saat PJJ. Yang pertama, kita harus menentukan materi yang akan kita pelajari. Kemudian, kita mempelajari ulang apa materi yang sudah diberikan oleh dosen kita kepada kita. Kemudian, jika kita sudah paham, maka kita dapat melakukan latihan soal. Namun jika kita tidak memahaminya, kita dapat membuat mind mapping. Kemudian, kita juga dapat melakukan diskusi online, mencari referensi dari yang lain. Kemudian apa kita sudah paham? Jika kita sudah paham, kita dapat melakukan latihan soal. Namun apabila kita tidak paham, kita dapat kembali untuk membuat mind mapping dan seterusnya. Kemudian, apa kita mampu untuk menjawab soal tersebut? Jika tidak, kita dapat mempelajari ulang. Kemudian jika iya, berarti kita sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada bagian ini, kami akan memaparkan solusi apa saja yang telah kami dapatkan melalui 4 metode dari computational thinking untuk pemecahan masalah sulitnya memahami materi saat masa pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah solusi yang kami dapatkan untuk mengatasi masalah sulitnya memahami materi saat PJJ. Yang pertama, referensi lain melalui YouTube ataupun e-library. Yang kedua, membuat peta konsep atau mind map. Yang ketiga, diskusi online dengan teman. Yang keempat itu perbanyak latihan soal. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dari metode yang kita gunakan dan solusi yang kita dapatkan dari permasalahan yang ada. Oke. Sebagai kapten atau ketua dari kelompok ini, saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan masalah yang kami ambil saat ini, yaitu tentang sulitnya memahami materi saat pembelajaran jarak jauh. Kami mengambil topik
pembelajaran jarak jauh dibanding topik COVID-19, yaitu karena topik pembelajaran jarak jauh lebih dapat kami mengerti karena kami melakukannya secara langsung saat ini. Dan untuk pemilihan masalahnya, kami membuat kuesioner yang diisi oleh para mahasiswa dan siswa dari berbagai sekolah, baik itu mahasiswa dari Institut Teknologi Del ataupun mahasiswa universitas lain. Nah, hasil kuesioner kami menunjukkan 76% responden menjawab kesulitan dalam pembelajaran PJJ, yaitu sulitnya memahami materi pembelajaran. Untuk itu, kami berinisiatif mengangkat masalah ini untuk kami cari solusinya melalui computational thinking. Nah, berikut adalah 4 solusi yang telah kami dapatkan sebagai hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, mencari referensi lain. Mengapa kami memilih ini menjadi sebagai suatu solusi? Dikarenakan kadang kita tidak mengerti suatu materi dikarenakan kurangnya referensi atau pembahasan materi dari sudut pandang yang lain. Sehingga pemahaman kita sangat sempit terhadap materi tersebut. Untuk itu diperlukan referensi yang lain yang lebih banyak untuk menambah atau memperluas pemahaman kita. Sehingga cara ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman kita tentang materi saat PJJ. Yang kedua, seringkali kita sebagai mahasiswa terlalu banyak menghafal pelajaran. Sehingga ketika diberikan soal yang bervariasi, kita tidak dapat menjawab karena kita hanya menghafal rumus-rumus saja. Sedangkan kita tidak memahami konsepnya. Untuk itu diperlukanlah kita perlu membuat peta konsep atau mind map, sehingga kita memahami konsep dari materi yang kita pelajari, bukan hanya sekedar menghafal saja. Sehingga ketika diberikan soal yang bervariasi, kita tetap dapat menjawabnya menggunakan konsep yang sudah kita ketahui. Yang ketiga yaitu diskusi online. Ketika ada materi yang kita tidak pahami, kita dapat bertanya kepada teman, kakak tingkat, ataupun dosen yang terkait. Untuk itu, diperlukan kelompok diskusi online untuk saling bertanya jawab atau membagi solusi satu sama lain. Dan yang keempat yaitu memperbanyak latihan soal. Solusi ini untuk memastikan apakah kita benar-benar paham terhadap suatu materi tersebut. Itulah tadi 4 solusi yang telah kami rangkum dari hasil kelompok kami. Demikianlah hasil presentasi kami kelompok S29. Demikianlah hasil dari tugas proyek kami kelompok S29. Kiranya apa yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang kesulitan dalam memahami materi di masa PJJ ini. Teman-teman dapat memanfaatkan solusi yang telah kami hasilkan melalui metode berpikir komputasi agar teman-teman dapat memahami materi dengan maksimal meski dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat dalam belajar. Penutupnya lupa aku tadi.